Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Kita lanjutkan halaman 200 berapa? 207 nubuat. Yang pertama dulu ilahiyat, tentang Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Sekarang nubuat, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat jaiz bagi Nabi. Jadi kalau ditanya orang, apalah isi buku ini? Dua. Satu, ilahiyat. Yang kedua, nubuat. Berarti kita udah masuk ke bagian kedua, nubuat. Terus? Tafadhali. Kenabian atau nubuat. Definisi Nabi dan Rasul. Dalam pandangan syara'. Dalam kurung, buat kurung syara'. Ajaran Islam, syariat Islam. Syara', syariat Islam, ajaran Islam. Terus? Nabi adalah seorang laki-laki yang dapat Laki-laki, tak boleh Nabi perempuan. Karena kalau Nabi perempuan, maaf. Mohon maaf, seminggu ini libur, Nabi sedang halangan. Gimana Nabi? Hari ini ada pengajian enggak? Mohon maaf, Nabi sedang menemani suaminya belanja ke mall. Karena Nabi perempuan. Nah, itulah maka Nabi laki. Terus. dari Allah Subhanahu wa taala dengan hukum syara', baik diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia atau tidak. Apabila ia diperintahkan menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia, berarti ia juga seorang rasul. Dia dapat wahyu tapi hanya untuk dirinya saja. Tak disuruh menyampaikan. Maka dia Nabi. Tapi kalau dia diperintahkan untuk menyampaikan, Rasul. Nah, itu beda Nabi sama Rasul. Terus? Karena itu, setiap Rasul pasti juga Nabi. Setiap Rasul Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Mana yang boleh banyak? Nabi apa Rasul? Nabi. Nabi banyak. Banyak manusia, tapi sikit yang jadi Nabi. Banyak Nabi, sikit yang jadi Rasul. Banyak Rasul, sikit yang jadi ulul azmi. Dan pemimpin dari ulul azmi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut Muhammad, berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus. Sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Seorang Nabi begitu menerima wahyu dari Allah, maka dikatakan sebagai Nabi. Ketika ia diperintahkan menyampaikannya kepada manusia, maka disebut dengan Rasul. Di sini ada pertanyaan, apa tugas seorang Nabi yang bukan Rasul? Jawabannya adalah menegaskan dan menjalankan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Pada masa sebelum Rasulullah SAW, banyak sekali para Nabi yang bukan Rasul. Tetapi kita tidak mengetahui nama-nama mereka dengan pasti, karena nama-nama tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Hanya saja mereka yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 orang Nabi dan Rasul. Kalau ada nanti yang bertanya, kenapalah Nabi itu cuma 25? Jawabannya, karena cuma 25 nama itulah yang disebutkan dalam Quran. 25 nama itulah yang ada dalam Quran. Itulah maka Rasul itu 25. Kalau dia ngotot juga, ngeyel, kenapa 25? Kau 25 aja tak ingat, apalagi kalau sampai 26. Orang yang pakai akal-akal, dijawab dia pakai akal. Kalau dia minta dalil, kasih dalil. Terus. Tujuan diutusnya para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memindah manusia dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan mereka dari kesesatan menuju petunjuk, dari kekufuran dan kesyirikan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Dakwah yang dijalankan oleh para rasul adalah untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman, kesyirikan dan paganisme. Dalam kurung paganisme, kurungi pagan, menyembah berhala. Tahu arti berhala? Patung. Apa beda patung sama berhala? Berhala patung yang disembah. Berhala
patung yang disembah. Di Jalan Sudirman, di depan gedung wali kota, ada, ingat, patung apa situ? Patung ikan salai. Ikan slice. Itu patung apa berhala? Patung. Karena sampai hari ini belum ada orang menyembah patung slice. Kalau ada yang menyembah, hai slice, aku mau memancing ke Sungai Kampar, kasihlah aku ikan slice hari ini. Berubahlah dia jadi, pula jadi ikan slice. Jadi berhala. Terus menyucikan masyarakat dari noda kehancuran, kerusakan, anarkisme dan kegoncangan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kana nasu ummatan wahidah. Kana itu terjemahnya adalah. Nas, apa arti nas? Manusia. Ummatan wahidah. Hebat kalian. Paham Quran. Manusia ini satu. Umat yang satu. Jawa, Sunda, Batak, Minang, Melayu. Kamu sukunya apa? Oh, tapi dia tetap ingat orang Melayu. Inilah Jawa yang hebat. Umat ini tetap satu. Fa ba'atsallahu nabiyyin, lalu Allah kirimlah nabiyyin. Kalau satu nabi, kalau banyak nabiyyin, atau bentuk jamaknya anbiya. Mubasysyirin, mereka memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa? Siapa yang beramal soleh masuk surga. Munzirin, peringatan. Peringatan apa? Siapa yang buat dosa masuk neraka. Wa anzala, Allah menurunkan ma'ahum bersama mereka kitab. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Quran. Bil haq, dengan kebenaran. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas, untuk menetapkan hukum baina, apa arti baina? Antara nas, manusia. Fi makhtalafu fi, tentang perkara-perkara yang ikhtalafu, mereka ikhtilaf. Nanti kita habis mati ini hidup lagi apa tidak? Ikhtilaf mereka. Satu mengatakan hidup lagi, satu mengatakan tak hidup, satu mengatakan jadi hantu. Maka datanglah Al-Quran menjelaskan bahwa kita hidup lagi dan tak ada itu hantu. Tak ada setan. Iblis ada, tapi dia hanya menggoda. Bukan Ustaz Somad sudah mati lalu jadi hantu. Datang ke kalian, akulah Abdul Somad. Tak ada. Ruhnya sudah balik kepada Allah Ta'ala. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhum ba'di ma ja'atshumul bainatu baghyan bainahum. Mereka yang ikhtilaf setelah datang Alkitab kepada mereka, tetap juga mereka ikhtilaf, maka sesungguhnya ada baghyan. Baghyan artinya hasadan. Kurungi baghyan. Hasadan, dengki di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu, maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang beriman, limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih, terhadap perkara-perkara yang mereka ikhtilaf diberikan Allah hidayah. Wallahu yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Terus ayat di atas mengisyaratkan bahwa umat manusia sejak masa Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di dunia, mengikuti petunjuk agama dan agama yang benar, yaitu agama Islam. Setelah Nabi Adam alaihissalam wafat, Allah mengutus Nabi Syeds alaihissalam yang mengikuti jejak ayahnya Nabi Adam alaihissalam, menyebarkan ajaran Islam dan menerapkannya di muka bumi. Setelah Nabi Syeds alaihissalam wafat, Allah mengutus Nabi Idris alaihissalam. Sampai saat itu kekufuran belum terjadi di muka bumi. Semua umat manusia adalah orang-orang yang beriman dan beragama Islam. Nah, itu garis bawahi. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, agama yang dibawa nabi-nabi itu adalah agama Islam. Nabi Musa membawa agama Islam. Yang katakan Nabi Musa bawa agama Yahudi. Nabi Isa membawa agama Islam. Yang katakan Nabi Isa bawa Nasrani. Mereka semua membawa agama Islam. Islam artinya menyerahkan urusan kepada Allah, mengikut hukum Allah. Terus? Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, iblis mendatangi manusia dan mengajak sebagian mereka untuk membuat berhala yang menyerupai orang-orang soleh dari umatnya Nabi Idris alaihissalam. Setelah pergantian beberapa generasi, masing-masing menanyakan generasi sebelumnya tentang berhala tersebut. Kemudian datanglah generasi yang menyembah berhala tersebut. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Itu arti na'udzubillah. Nanti kalian jadi ustazah, ditanya orang, ustazah, apa arti na'udzubillah min zalik? Ya na'udzubillah lah pokoknya. Kita berlindung kepada Allah dari itu.
Dari itu apa? Dari menyembah terus. Lalu Allah mengutus para nabi untuk membawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, beragama Islam, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk yang bertauhid bahwa mereka akan masuk surga, dan membawa peringatan kepada orang-orang kafir menentang dan menjauhi jalan petunjuk bahwa mereka akan masuk neraka. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi pertama yang diutus kepada orang-orang kafir yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menyimpang dari jalan kebenaran. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, jarak antara Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam adalah 10 generasi. Pada awalnya mereka mengikuti kebenaran, kemudian mereka berselisih pendapat tentang agama, maka Allah mengutus para nabi dan rasul. Lanjut. Sekarang sifat wajib bagi rasul. Sifat wajib para rasul. Pindah. Para nabi dan ke sana pindah. Sifat wajib bagi para rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia pilihan. Oleh karena itu mereka memiliki sifat-sifat wajib yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Dalam kitab-kitab tauhid, sifat wajib para rasul yang disebutkan ada 4 macam. 1. Siddiq. Para rasul wajib bersifat siddiq. Artinya apa yang mereka sampaikan sesuai dengan kenyataan. Karena itu mustahil mereka memiliki sifat kizib. Buat kurung. Sifat siddiq. Lawannya adalah kazib. Mana yang wajib? Siddiq. Mana yang mustahil? Kizib. Terus? Yaitu berdusta dalam apa yang mereka sampaikan. Dusta adalah perbuatan dosa, sedangkan para rasul adalah seseorang yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Sudah pasti mereka terjaga dari perbuatan dusta. Oleh karena itu, sebenarnya kewajiban sifat siddiq masuk dalam kemaksuman para rasul. Hanya saja para ulama memberikan penjelasan khusus tentang sifat tersebut karena dianggap sangat penting. Karena demikian, umat Islam wajib meyakini kebenaran dan kejujuran para rasul dalam semua hal yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil akli rasional bahwa para rasul itu orang-orang yang benar dan jujur adalah adanya sekian banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mukjizat adalah kejadian supranatural. Dalam kurung supranatural di luar kebiasaan. Natur alam. Supra di luar alam. Di luar kebiasaan. Alam membakar. Tiba-tiba alam tidak jadi membakar. Pada kasus Nabi Ibrahim. Tak bisa dibakar. Supranatural. Terus? Di tangan para rasul. Ketika mereka menyampaikan pengakuannya sebagai rasul dan tidak bisa dilawan dengan kekuatan yang sama, mukjizat tersebut posisinya sama dengan posisi firman Allah kepada manusia, bahwa hambaku ini benar dalam apa yang disampaikannya dariku. Sedangkan dalil akli bahwa para rasul bahwa para rasul memiliki sifat siddiq adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Itu dia siddiq. Siddiq. Sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh sudah siddiq. Sudah jujur, sudah benarlah Allah dan Rasulnya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau kau membuat-buat cakap wahai Nabi, la akhadnahu minhu bil yamin, maka kami akan pegang pada tangan kanannya. Tak mungkin mereka bisa berdusta, berbohong. Terus? Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa para rasul itu orang-orang yang benar dalam semua perkataannya, baik yang berkaitan dengan hukum syariat maupun yang berkaitan dengan hal sehari-hari. Siddiq lawannya kizib. Lanjut. Sifat yang kedua? 2. Amanah. Para rasul juga wajib memiliki sifat amanah, yaitu keterjagaan mereka dalam perbuatan, perkataan, dan tingkah laku. Mereka tidak akan melakukan dosa kecil yang menunjukkan kerendahan jiwa, tidak pula melakukan dosa besar dan kekufuran. Baik sebelum mereka menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Mereka tidak akan mengkhianati Allah yang telah memilih mereka dengan meninggalkan kewajiban dan hukum-hukum syara'. Mereka tidak akan meninggalkan berdakwah kepada agama, tidak bermalas-malasan dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
atau memerintahkan kebaikan dan mencegah kejelekan. Mencegah Ganti huruf kan, kejelekan. mencegah. Mereka pun salah ketik juga, mencegah. Mencegah kejelekan. Terus? Mereka tidak akan mengkhianati manusia dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Apabila ada orang yang meminta nasihat kepada mereka, mereka tidak akan berdusta dengan menyampaikan sesuatu yang menyalahi kebenaran. Apabila ada orang yang menitipkan sesuatu, mereka tidak akan mengabaikannya. Oleh karena demikian, mustahil bagi para rasul memiliki sifat kebalikannya amanah, yaitu khianat. Dalam kurung, sifat wajibnya amanah. Sifat mustahilnya khianat. Terus? Sedangkan dalil akli bagi sifat amanah adalah seandainya para rasul melakukan sesuatu yang dilarang atau dimakruhkan oleh syara', tentu kita juga diperintahkan melakukan hal yang sama. Karena para rasul merupakan suri tauladan bagi umatnya masing-masing, sehingga hukum haram dan makruh akan berubah menjadi wajib dan sunnah. Demikian ini jelas mustahil berarti para rasul wajib memiliki sifat amanah. Sedangkan dalil nakli bahwa para rasul memiliki sifat amanah dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni lakum rasulun aminu. Amin orangnya, sifatnya amanah, orangnya amin. Fattaqullaha wa ati'un. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Terus ayat-ayat di atas. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa seorang rasul itu memiliki sifat amanah dan bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Terus sifat lanjut. Sifat yang ketiga. 3. Tabligh. Para rasul juga wajib memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan semua apa yang diwahyukan dan diperintahkan oleh Allah kepada umat dengan penyampaian yang paling sempurna. Karena itu mustahil para rasul memiliki sifat kitman, yaitu menyembunyikan apa saja atau sebagian. Sifat wajibnya tabligh, sifat mustahilnya Kitman. Kitman artinya menyembunyikan, menyimpan. Terus? Yaitu menyembunyikan apa saja atau sebagian yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Apa saja yang diperintah untuk disampaikan kepada umat, para rasul pasti menyampaikannya. Kalau tidak menyampaikannya, maka mereka akan berdosa. Perbuatan dosa merupakan sesuatu yang mustahil bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhar rasul, wahai nabi, baligh, sampaikanlah. Ma unzila ilaika min rabbik, semua yang diturunkan Allah kepada engkau sampaikanlah. Wa illam taf'al, kalau tahu tak menyampaikannya, fama ballaghta risalatah, berarti kau tak menyampaikan risalah. Wallahu ya'simuka minan nas, jangan takut, Allah menjaga engkau. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, Allah tak memberikan hidayah kepada orang kafir. Sifat yang keempat, fatanah. Fatanah. Para rasul juga wajib memiliki sifat fatanah, yaitu cerdas dan kekuatan hujjah, sehingga mampu membuktikan argumentasi bagi kebenaran yang mereka sampaikan. Mereka juga mampu membatalkan Syubhat. Dalam kurung apa syubhat? Isu yang dikemukakan oleh orang-orang yang membantang. Mereka adalah orang-orang yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Karena itu seharusnya mereka memiliki kecerdasan dan kekuatan hujjah yang menjadikan penyampaian mereka sebagai hujjah kepada umat manusia. Karena itu mustahil para rasul memiliki sifat kebalikannya. Fatonah yaitu balada. Nah, dalam kurung baladah. Fatonah cerdas, baladah bodoh, dungu, goblok. Artinya bodoh dan lemahnya kecerdasan. Sedangkan dalil nakli bahwa para rasul memiliki kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa. Dalam hujjat Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baca. Rusulan mubassirin wa mundzirin. Rusulan rasul-rasul. Mubasyirin memberikan kabar gembira. Munzirin
memberikan peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Supaya nanti manusia tidak bisa beralasan. Kenapa kau menyembah berhala? Tak ada diturunkan rasul ke kami. Kenapa kau menyembah pokok kayu? Tak ada nabi sekarang tak ada lagi alasan orang. Karena nabi-nabi sudah datang. Wa tilka hujjatuna, itulah hujjah kami. Atainaha Ibrahim ala qaumih, yang sudah kami berikan kepada Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Qalu ya Nuh qad jadaltana. Wahai Nuh, kau sudah berdebat dengan kami. Nabi Nuh itu cerdas. Kalau tak cerdas mana bisa berdebat? Fa aktsarta jidalana. Kau yang menang, kami kalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita disuruh berdebat. Jadi antum walaupun ustazah perempuan mesti bisa berdebat. Maka selalu saya nanya, kalau begini kata orang, begini jawabnya. Kalau begini kata dia, begini jawabnya. Itu ilmu berdebat. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa para rasul itu memiliki kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa dalam membela kebenaran yang dibebankan kepada mereka. Menurut para ulama, keempat sifat wajib di atas adalah syarat-syarat kenabian yang ditetapkan kedasaran dalil nakli dan sesuai dengan dalil Syar'i. Sedangkan syarat-syarat kenabian berdasarkan dalil-dalil Syar'i. syar'i dan tradisi lebih banyak lagi antara lain. Nah, itu 4 itu saja yang wajib. Yang pertama wajib sidik. Lawannya habis sidik, lawannya habis itu, lawannya habis itu, lawannya yang ini wajib, yang ini tulis. Wajib, mustahil, sekarang jaiz. Jaiz nanti. Lanjut, baca yang kelima, laki-laki. 5. Laki-laki. Derajat kenabian adalah khusus kaum laki-laki. Kaum wanita selamanya tidak ada yang menjadi nabi. Al-Imam Al-Nawawi rahimahumullah dalam kitab Al-Azkar mengutip pernyataan Al-Imam Al-Haramain rahimahumullah bahwa para ulama telah berijma. Buat lingkaran ijma, kesepakatan. Ijma ulang. Bahwa Sayyidah Maryam alaiha salam bukan seorang nabi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu juga menegaskan bahwa tidak ada seorang nabi dari kaum wanita dan bangsa jin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada jin nabi. Lalu jin-jin yang masuk Islam itu nabinya siapa? Nabi Muhammad. Nanti kalau kalian dari subuh sendirian dari rumah Quran ke sini, tiba-tiba turun jin dari pokok matua. Kalian panggil dia, hei umat siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Hei umat Nabi Muhammad, jangan kau ganggu aku. Kau pun umat Nabi Muhammad juga. Aku mau sholat subuh. Kalau kau mau ganggu, kau ganggulah yang lain-lain. Masuk neraka jahanam kau nanti. Terus? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Kalau satu laki-laki, rajulun. Kalau 2 orang, rajulani. Kalau 3 orang, rijal. Ada 1 orang laki-laki namanya Rijal. Siapa nama kau? Rijal. Kalau 1 laki-laki, rajul. Kalau banyak, rijal. Kami utus nabi itu laki-laki. Terus berdasarkan ayat tersebut. Berdasarkan ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menegaskan bahwa para nabi semuanya laki-laki. Sedangkan hikmah dibalik jenis laki-laki dalam derajat kerasulan, karena seorang rasul wajib bergaul dengan manusia untuk menyampaikan dakwanya. Berpergaulan dengan banyak orang apabila dilakukan oleh kaum wanita dapat menarik minat orang-orang yang bodoh untuk mengganggu kehormatannya. Banyak nanti orang ikut nabi bukan karena kebenaran. Kenapa kau ikut nabi itu? Cantik kali nabinya. Jadi fitnah.
Laki-laki jelas lebih mampu dalam menyampaikan dakwah. 6. Pindah. 6. Manusia. Di antara syarat seorang rasul adalah harus berupa manusia, agar supaya umat manusia dapat belajar dan meneladani mereka dalam seluruh lini kehidupan yang dijalankan. Orang-orang kafir pernah menuntut agar dikirimkan para rasul dan kalangan malaikat. Lalu Allah menolak tuntutan mereka dengan firman-Nya. Walau ja'alnahu Malakan. Seandainya kami jadikan rasul itu malakan. Kalau satu malak, kalau banyak malaikat. Malaikat itu banyak atau satu? Banyak. Kalau satu malak. Walau ja'alnahu malakan. Seandainya kami jadikan malaikat. La ja'alnahu rajulan. Wala labasna alaihim ma yalbisun. Pastilah kami jadikan mereka seorang laki-laki. Tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragukan atas diri mereka sendiri. Terus 7. Orang merdeka. 7. Orang merdeka. Para rasul juga harus orang yang merdeka. Apa maksud orang merdeka di sini? Bukan budak hamba sahaya. Masih ada hamba sahaya sekarang? Nah, hamba sahaya bisa dijual di pasar. Hamba sahaya, pindah. Yang panas pindah. Terus? Seorang hamba saya tidak menguasai terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak mungkin memimpin suatu umat. Seorang hamba sahaya juga tidak memiliki kemuliaan, karena diperjualbelikan seperti halnya barang. Macam barang dia bisa dijual. Macam cendol bisa dijual. Terus? 8. Kesempurnaan akal dan kecerdasan. Para rasul juga harus memiliki kesempurnaan akal, kecerdasan dan kekuatan pendapat. Karena hal ini adalah senjata mereka dalam berdakwah. Orang-orang kafir pernah menuduh para rasul bahwa mereka gila. Allah menolak terhadap anggapan mereka dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, antara lain dalam firman-Nya, Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Majnun, kau bukan gila. Terus 9, sempurna fisik. Tak boleh Nabi itu cacat. Ada fit and proper testnya. Terus 9. Kesempurnaan fisik. Para rasul harus manusia yang paling sempurna fisiknya dibandingkan orang-orang yang hidup semasa dengan mereka. Karena kalau dia cacat, nanti dia jadi bahan ejekan. Diolok-olok orang. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semuanya kami lebihkan derajatnya. Nabi Muhammad ganteng, putih, rambutnya tidak keriting, tidak lurus, ikal, badannya tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Kalau berjalan dia gagah, tegap. Ayat di atas menegaskan bahwa para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling utama pada masa mereka. Mereka lebih sempurna daripada manusia biasa dalam secara lahiriah, seperti ketampanan, kekuatan, daya tarik fisik, maupun secara batin seperti keimanan, kebersihan hati, keluruhan budi. Para rasul pasti seorang yang wajahnya paling tampan. Rasul bersabda, Ma ba'atsallahu nabiyyan. Tidaklah ada nabi yang diutus illa hasanal wajhi. Hasan baik, wajhi wajahnya baik, ganteng. Hasanas sauti, suaranya merdu. Nabi yang paling merdu suaranya Nabi Muhammad SAW. Sesudah Nabi Muhammad, Nabi Daud. Maka suara yang bagus itu disebut mazamir Daud, seruling-seruling Daud. Qori-qori itu mengikut Nabi Daud. Kalau Nabi Daud bersuara, bersenandung, jatuh burung-burung merpati sedang terbang, saking merdunya. Para rasul pasti seorang yang wajahnya paling tampan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, war rasulu, rasul minal bashari, dari laki-laki, zakarun, laki-laki. Pertama dia mesti minal bashari, manusia. Zakarun, laki-laki. Hurrun, bebas, bukan budak. Akmalu mu'asirihi, di zamannya dia orang paling sempurna. Ghairil anbiya'i aqlan, wa fitnatan, wa quwwatan, wa quwwata ra'yin, wa khalqan bil fathi. Dalam hal akal, kecerdasan, kekuatan, pendapat, dan bentuk fisik. 10. 10. Bebas dari hal-hal yang tidak disukai. Para rasul juga wajib terbebas dari hal-hal yang menyebabkan orang lain tidak menyukai mereka.
Misalnya dari segi nasab, ayahnya seorang yang hina. Nah, ayahnya orang hina. Kalau ayahnya orang hina, apa kau nabi? Bapak kau aja tak betul. Terus? Sedang ibunya pernah berselingkuh. Tak ada mak nabi itu berselingkuh. Tak ada. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibu Musa. Ibunya baik, solihah. Terus? Dari segi kepribadian memiliki watak yang keras dan kasar. Dari segi fisik memiliki penyakit yang menjijikkan seperti lepra, belang dan semacamnya. Belang, tahu belang? Belang kulit. Belang kulit. Tak ada nabi kena penyakit belang. Baca surah Al-Kahfi tiap malam Jumat. Menjauhkan dari penyakit belang. Kalian habis murojaah, baca surah Al-Kahfi malam Jumat. Ya? Terus. Dari segi tingkah laku memiliki hal yang merusak harga diri. Seperti makan sambil berjalan. Profesi yang rendah seperti tukang bekam. Dan semua hal yang dapat merusak nama baik mereka dalam menunaikan syariat dan penerima umat. Jadi tukang bekam itu halal. Halal. Tapi kalau Nabi jadi tukang bekam, Nabi, kiri sebentar, tolong kau bekamkan aku dulu. Jadi rendah tadi. Terus? Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sebagai hujjah kepada umat manusia dengan apa yang mereka dengar dan mereka lihat dari seorang rasul dan nabi. Apabila para rasul ditimpa penyakit yang menjijikan, bagaimana mungkin mereka akan mendengarkan dan berkumpul dengan beliau? Tapi ada yang Nabi kena penyakit berulat kulitnya. Nabi apa? Itu berarti bertentangan lah dengan ini. Sebentar saja, sekejap bagi ujian. Meninggal anaknya, meninggal istri, meninggal anaknya, meninggal tanam-tanam, mati tanam-tanamannya, mati ternaknya. Ujian sebentar aja. Habis itu dia mengadu kepada Allah. Apa mengadu Nabi Ayub kepada Allah? Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Aku kena penyakit ya Allah. Engkau maha pengasih. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Urkut birijlika. Tumitmu itu kau pijakkan ke tanah. Keluarlah air yang dingin. Mughtasalun baridun. Mandi dia, hilang penyakitnya. Jadi bukan penyakitnya itu terus, enggak. Sekejap aja kena penyakit karena diuji Allah Ta'ala. Terus? Karena itu para ulama menolak riwayat-riwayat dari Bani Israel bahwa sebagian rasul ditimpa penyakit yang sangat menjijikan seperti dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Memang sebagai manusia, suatu saat para nabi juga ditimpa penyakit, tetapi bukan penyakit yang menyebabkan masyarakat jijik kepada beliau. Banyak riwayat Israeliat diceritakan mereka Nabi Ayub sholat, ulatnya jatuh. Seorang sholat dia jatuh ulatnya diambilnya, dia jatuh, letakkannya lagi. Kenapa kau letakkan? Kasihan ulatnya belum makan. Itu cerita menjijikkan. Israeliat. Kenapa disebut dari Israeliat? Karena cerita itu dari Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel anak cucu Israel. Bani Adam anak cucu Adam. Antum Bani Adam atau Bani Israel? Adam. Ada yang ngaku Bani Israel. Bani Adam anak cucu Adam. Israel, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya dua. Satu Yakub, satu Israel. Maka anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Jadi kalau antum tanya orang, siapa itu Bani Israel? Anak cucu Israel. Israel itu siapa? Yakub. Yakub itu siapa? Israel. Anak cucu Israel, maka anak cucu Yakub. Terus. Kemaksuman para rasul. Pindah ke maksuman. Apa arti maksum? Terjaga, terpelihara dari dosa. Asal mau buat dosa tak jadi, dijaga. Nah kalau tak dijaga dia rusaklah kenabian. Baca. Kemaksuman para rasul. Di antara keistimewaan para nabi dan rasul daripada manusia lainnya adalah kemaksuman, keterjagaan dan jauhnya mereka dari terjerumus dalam kekufuran, kesyirikan, melakukan dosa-dosa besar dan dosa kecil yang mengandung kehinaan dan kerendahan, menjauhi hal-hal yang merusak harga diri atau menodai kemuliaan. Baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi, para nabi dan rasul adalah manusia yang paling sempurna dari segi fisik, paling suci amal perbuatannya, paling bersih jiwanya, dan paling harum perilakunya. Mereka adalah suri tauladan seluruh manusia,
Karena itu, Allah memerintahkan kita agar meneladani dan mengikuti jejak mereka dan budi pekerti dalam seluruh langkah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sekarang sifat jaiz. Wajib sudah, mustahil sudah, sekarang jaiz. Terus Sifat jaiz para rasul. Sebagai manusia, para rasul juga memiliki sifat jaiz, yaitu sesuatu yang boleh terjadi pada mereka. bisa. Boleh dalam kurung bisa. Bisa terjadi. Orang Malaysia nyebutnya boleh. Orang kita nyebutnya bisa. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Indonesia bisa. Bukan bisa ular. Bisa saja terjadi. Sifat jaiz tersebut adalah sebagai berikut. Al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah, yang tidak membawa pada kekurangan. Tak jatuh derajat mereka. Terus Sebagai manusia, sifat-sifat kemanusiaan juga terjadi kepada para nabi dan rasul, tetapi dengan catatan hal tersebut tidak mengurangi keluhuran derajat mereka. Misalnya, seorang manusia apabila banyak aktivitas akan merasa kelelahan. Para nabi dan rasul juga mengalami kelelahan, tetapi tidak akan membuat mereka menguap ketika mengantuk. Dalam hadis sahih diterangkan, innallaha yuhibbul utas. Allah suka bersin. Wa yakrahut tasa'ub. Tak suka menguap. Fa idza atasa ahadukum, kalau kamu bersin, wa hamidallah. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Hasim. Alhamdulillah. Kenapa orang bersin tu alhamdulillah? Hah? Orang bersin habis mandi hujan, dia bersin. Habis minum es, flu, dia bersin. Itu menunjukkan dia sedang sakit kan. Sedang sakit kenapa pula alhamdulillah. Ternyata setelah diteliti, orang bersin itu dia mati 3 detik. Waktu bersin itu dia sedang off, berhenti 1 atau 2 detik atau 3 detik. Kalau bersinnya panjang bisa 3 detik. Antum waktu sedang bersin itu, antum sedang mati. Terus antum hidup lagi. Maka antum puji Allah. Maka antum bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kawan antum bersin, itu dia udah hampir mati itu. Kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, maka kawan di sebelahnya yang mendengar, yarhamkallah, semoga Allah merahmati kau. Amat tasawuf, adapun menguap, fa inna ma huwa minasyaitan. Menguap itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyuraddahu, tahan. Jangan kalian menguap macam kuda Nil. Sampai selebar-lebarnya, bola basket pun masuk. Kalau menguap kalian tahan. Jangan lebar. Kenapa menguap lebar-lebar itu tak boleh? Kejadian, kisah nyata, ada jamaah masuk ke rumah sakit, engselnya bergeser. Engsel di sini nih, bergeser. Gara-gara dibuka selebar-lebar. Maka bersyukurlah yang bercadar. Tak nampak dia menguap. Fa inna ahadakum idza tasa'aba, kalau ada di antara kamu yang menguap, dhahika minhu syaitan. Syaitan ketawa. Makanya kalau menguap tahan. Jangan sampai setan ketawa. Sakit perut aku pagi ini kata setan. Nengok anak-anak murid Ustaz Somad menguap aja kerjanya. Terus, setiap manusia membutuhkan istirahat untuk mengembalikan energi yang terkuras karena aktivitas. Para nabi juga istirahat dengan tidur, tetapi tidurnya beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa, ketika tidur, maka seluruh anggota badannya juga tidur. Para nabi, meskipun kedua mata mereka tidur, hati mereka tidak pernah tidur dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih diterangkan, al-anbiya, nabi-nabi, tanamu a'yunuhum, mata mereka tidur, wala tanamu qulubuhum, tapi hatinya tak tidur. Kita kalau udah tidur, tidur semuanya. Sampai pencuri masuk pun tak tahu. Terus, para rasul juga makan sebagaimana manusia yang lain makan. Karena itu,
Ketika orang-orang musyrik meminta dikirimkan para rasul yang tidak makan, tidak berjalan di pasar dan tidak menikah, Allah menolak permintaan mereka. Karena para rasul juga manusia. Allah Subhanahu wa taala Qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata. Siapa berkata itu? Orang kafir. Ma hadzal rasul, ma li hadzal rasul. Kenapalah rasul ini yakulut ta'am, makan. Wa yamshi fil aswaq, jalan-jalan di pasar. Laula unzila ilaihi malak, kenapa tak diturunkan malaikat? Fa yakuna ma'ahu nadhira, kenapa tak diturunkan malaikat? Maka apa kata Allah menjawab? Wa ma arsalna qablaka, tidaklah kami utus orang sebelummu minal mursalin illa annahum la yakuluna ta'am. Nabi-nabi sebelumnya juga makan. Nabi Adam makan, Nabi Nuh makan, Nabi Idris makan, Nabi Sulaiman makan. Wa yamshuna fil aswaq, nabi-nabi itu pun berjalan-jalan di pasar. Laqad arsalna rusulan min qablika, kami sudah kirim nabi-nabi sebelum engkau. Wa ja'alna lahum azwajan, mereka punya istri, wa dzurriyyah, punya keturunan, punya zuriat, punya anak. Kalau ada orang mengejek, nabi kalian tukang kawin, bininya 9, bininya 11, gimana menjawabnya? Nabi Daud istrinya 100. Tahu kalian Nabi Daud istrinya 100? tahu. Kira-kira Nabi Muhammad tuh banyak tak istrinya? Banyak. Kalau dibandingkan PNS bininya 1. Kalau dibandingkan Nabi Daud. Jadi kalau begini kata orang, begini jawabnya. Saya mau kalian bisa menjawab. Apalah Nabi kalian istrinya banyak. Berapa rupanya istri Nabi kami? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Nabi Daud 100. Nabi Daud punya anak, namanya Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Apa itu King? Raja. Bininya 1000. 1000 itu satu RW. Jadi Nabi Muhammad itu tak ada apa-apanya. Ada buku judulnya Tuan Kurau. Apa judul bukunya? Tuan Kurau. Di dalam buku itu diceritakan di Pulau Sumatera ini ada seorang raja. Seorang raja, bininya 3000. Nabi Muhammad itu raja semesta alam. Jadi bininya sangat sedikit dan yang gadis cuma 1. Untuk membela Nabi Muhammad SAW. Di Cina ada namanya Tiananmen Square. Bangunan besar, gedung tinggi, kamarnya 1000. Bini Raja Cina, 1000 kamar. Jadi Nabi Muhammad itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan raja-raja di dunia. Padahal dia adalah, kalau dia mau bisa lebih banyak. Karena dia raja dunia dan akhirat. Begitu kalau kita dihujat orang, dia tak bisa nerima dalil. Kalau kita katakan itu kan perintah Allah, dia tak percaya sama Allah. Maka pakai logika akal. Pakai akal itu namanya dalil akli. Kalau pakai Quran hadis namanya dalil nakli. Terus? Para nabi dan rasul juga mengalami sakit, seperti halnya manusia yang lain. Tetapi sakit yang menimpa para nabi tidak boleh penyakit yang menyebabkan mereka dijauhi oleh manusia seperti gila, lepra, belang, buta, dan lain sebagainya. Para nabi tidak ada yang pernah mengalami kebutaan, sedangkan kisah yang terjadi kepada Nabi Yakub alaihi salam hanya selaput yang menghalangi pandangannya, karena banyak menangis dan bukan kebutaan. Dan tidak terus-menerus. Ketika datang baju Nabi Yusuf, maka hilanglah butanya. Ditengoknya baju Nabi Yusuf. Dulu yang membuat dia buta itu apa? Karena nangis. Baju Nabi Yusuf juga dicampur mereka dengan darah kambing. Dibilang mereka ya bidamin kadib, darah palsu. Ya, ini ya, Yusuf mati udah dimakan serigala. Menangis dia. Dan yang membuat butanya hilang juga baju Yusuf. Baju yang sama. Begitu mukjizat Allah. Terus? Karena itu, begitu pembawa berita gembira datang membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam, beliau langsung sembuh dan dapat melihat kembali. Sedangkan penyakit yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam adalah penyakit antara kulit dan tulang, sehingga tidak menyebabkan orang-orang menjauhi beliau.
bukan keluarganya, bukan keluarnya bukan ulat. keluarnya ulat dari kulit beliau. Sebagaimana yang dilebih-lebihkan dalam riwayat Israiliyat. Israiliyat riwayat yang dibuat-buat orang Bani Israel. Terus Tetapi perlu diketahui bahwa para nabi itu manusia yang paling banyak menerima ujian dari Allah dan paling banyak bersabar menghadapi ujian. Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami demam, maka 2 kali lipat demam yang dirasakan oleh laki-laki biasa. Karena derajat Nabi Sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi. Kesabarannya lebih kuat dan keridhaannya menerima ketentuan Allah lebih kuat daripada yang lain. Rasa sakit pada fisik yang dialami para nabi lebih dahsyat daripada yang dialami oleh orang biasa untuk menambah derajat mereka. Pindah. Jumlah para nabi dan rasul. Jumlah para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran tidak ada keterangan tentang jumlah yang pasti pada para nabi dan rasul. Tetapi dalam sebagian hadis dijelaskan bahwa jumlah para nabi mencapai 114.000 atau 124.000 orang. Sedang jumlah para rasul 313 atau 315 orang. Hanya saja dari sekian banyak para nabi dan rasul, ada 25 orang nabi dan rasul yang wajib diimani secara pasti. Karena nama-nama mereka disebut dalam Al-Quran. Namanya secara teks ada dalam Quran. Terus Mereka adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Lot alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Salatu, salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Itulah maka ada salat dan salam. Kenapa untuk Nabi Muhammad itu tidak alaihi salam? Kenapa alaihi salatu wassalam? Bacakan dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim. Maka disebut alaihi salatu wassalam. Macam mana bunyi salam? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Macam mana bunyi salawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertemuan kita hari ini tentang 3. Pertama sifat wajib, kedua sifat Jaiz. ingat. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.